awal mulanya Bapak kok bisa sih mengenal Yesus ini sebagai Tuhan? Nah, boleh Bapak sharingkan sama kami. Ya, puji Tuhan lah, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Memang Amin. awal-awal hidup saya sedikit pun gak ada saya mau Kristen, sedikit pun. Bahkan di saat saya bersama orang rumah saya masih sama-sama Muslim, dia tuh nggak bisa tinggalkan Tuhan Yesus, nggak bisa tinggalkan dari hatinya. Sempat juga dia ajak saya dulu, udah lama sekali ajak saya. Sekali-sekali gantian, kenapa sih ikut saya? Gantian, kenapa sih kita coba sembah Yesus? Memang di hati saya sedikit pun nggak ada. Bahkan seringkali kami bertengkar, sering kami ribut, cuman gara-gara keyakinan. Cuman akhir-akhir kemarin lah, 1 tahun yang lalu mungkin udah lebih, 2021 gitu Pak ya. 2021 ada kerinduan orang rumah yang begitu dalam, mungkin kan dia pamit sama saya, ayah aku mau ke gereja. Please, dalam 1 hari 2 hari saya masih mikir Pak ya, sampai 3 kali, mungkin ketiga kali dia ngomong gitu, dalam hati saya tuh nggak ada berat. Kalau memang mau ke gereja silahkan, Legowo gitu ya. silahkan saja, tapi imanilah iman mama kan, aku bilang. Kalau aku, jangan coba kau ajak aku. Kalau yakin dari situ silahkan, nggak ada saya larang, bahkan saya benci, nggak ada saya, bahkan saya antar dia ke gereja. Wow. Udah gitu mungkin puasa doa itu memang luar biasa. Saya tanpa sadar nggak sadar, orang tua saya berpuasa untuk saya, minta sama Tuhan selamatkan suamiku. Mungkin lah. Wow. Mungkin dari situlah, sedikit pun saya nggak pingin Pak, tiba-tiba nggak tahu entah kenapa hati saya ini rindu untuk dibaptis pertama sekali. Kok tiba-tiba saya rindu ya, saya pingin dibaptis. Tapi kadang-kadang apa ini setan dalam hati saya, dalam pikiran saya, apa ini setan atau ini betul-betul Tuhan? Nggak tenang saya Pak. Itu nggak cuma 1-2 hari, bahkan 1-2 minggu saya biarkan Gelisah gitu Pak. gelisah. Pergi saya kerja, dibilang berdoa dulu kok mau kerja. Kalau nggak tenang, jangan berdoa sama Tuhan yang lama. Bilang ayat Tuhan pencipta alam semesta, dibilang orang rumah saya. Saya cobalah berdoa dengan nama Tuhan pencipta alam semesta, bukan Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa ya. Tuhan pencipta alam semesta. Saya berdoa. Agak-agak ada memang ketenangan sedikit. Setiap saya bekerja tenang. Nanti ada lagi kacau. Kacaunya itu tertuju sama Tuhan Yesus lagi muncul di otak ini. Tuhan Yesus. Padahal belum mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nggak pernah saya pelajari itu. Bahkan sampai capek orang rumah saya Pak. Dikasih tahu, diceramai dulu, diinjili. Habis itu ya nggak ada masuk sedikit pun. Bahkan saya sempat marah sama dia. Pokoknya sempat saya bilang Muhammad itu rasulku, sampai kapanpun dia tetap rasulku. Bilang. Tapi akhir dari kepercayaan saya itu sama Tuhan Yesus itu nyata. Begitu saya buka firman dari Al-Quran itu, kan seumur-umur saya nggak pernah tahu arti itu ya, bahwa di surga itu ada bidadari. Nanti 70 bidadari itu katanya itu yang harus kita apain di sana? Layani. Dari situ baru kepercayaan saya nggak ada lagi di situ. Berarti memang betul, bukan inilah yang betul, ini salah. Namanya surga itu nggak akan ada bidadari lagi. Namanya udah hidup di dalam roh, nggak ada lagi. Paling ada pun jasad, tubuh, kemuliaan, nggak ada lagi gitu. Baru saya percaya. Sampai saya suruh anak saya beli online itu Al-Quran dari entah mana itu, pokoknya aku mau yang ada terjemahannya. Saya bilang begitu. Betul nggak ayat itu ada? Terus saya buka, betul-betul ada. Dari situ baru 100% ini bukan lagi setan yang di otakku, ini betul-betul Tuhan sendiri. Dari situlah aku mau dibaptis. Pulang aku kerja Pak, sekitar jam 9 malam. Sampai aku ke rumah, kayaknya bulat sekali hatiku. Aku bilang sama orang Mak, apa? Aku mau dibaptis sendiri. Wow. Pergi dia ke kamar nangis. Mungkin berdoa lah dia kan. Saya pun jadi hampir menangis. Waktu diinjili sama rumah saya nentang. Didiamin dia, saya yang rindu. Rindu sekali. Ada apa ini hati ini? Ada apa ini otak ini? Sampai 2 minggu Pak. Sampai kebetulan datang itu Al-Quran, saya baca sendiri. Betul-betul ada ayatnya. Barulah, ini nggak betul. Dalam hati saya ya, ini nggak benar. Ajaran ini nggak benar.
baru saya mau dibaptis. Dari situ langsung saya coba, mana Alkitab Mak, coba sini. Baru saya mulai baca, saya baca. Ternyata ajaran yang nggak pernah saya baca dari lahir sampai 40 tahun begini baru saya baca, cepat kali nyambung di otak saya. Memang beginilah pelajaran, ajaran Tuhan yang sebetulnya inilah. Itu ajarannya itu, apalagi sempat pernah saya baca itu Yohanes, entah satu entah kemana, bahwa mula-mula adalah firman. Pada mulanya firman itu. Baru firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sendiri. Terakhir firman itu menjadi manusia itu. Baru saya nyambung sekali, masuk akal. Kalau Yesus itu Tuhan, itu masuk akal. Amin, amin. Karena dia bilang firman telah berubah menjadi manusia. Baru baca lagi terus sejarah-sejarahnya kan, di mana dia lahir. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia nggak lahir di hotel bintang 5? Dia Betul. nyata dia lahir untuk orang miskin. Yes. Untuk menyelamatkan orang-orang yang miskin. Makanya berbahagialah bagi yang miskin, karena dia akan Haleluya. memiliki itu juga perjanjian baru. Rasa rindu, rasa cinta sama Tuhan Yesus itu makin tumbuh dan makin tumbuh. Ditambah lagi apa yang saya minta itu dikabulkan Tuhan. Saya Pak, maaf ya Pak Ya, siap. Waktu dari lajang sampai anak saya 3 sampai gede-gede, paling susah saya untuk putus merokok. Satu, susah sekali sebelum saya kenal Tuhan. Wow. Iya, Sekarang puji Tuhan. sudah stop. Setelah saya minta, iya, saya minta sama Tuhan. Itu ejeknya kayak mana ya? Kecandu itu nyangka hilang. gitu, nggak nyangka dan nggak percaya gitu kalau bisa. Memang betul mukjizat Tuhan itu nyata. Yes. Iya, betul. Saya minta Tuhan, apapun yang terjadi, apapun alasannya, aku minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, roh perokok dalam tubuhku hancurkan. Wow, Aku luar ingin berhenti biasa. merokok dari sekarang. Itu nyatanya bikin saya hilang merokok. Tubuh sehat fit Pak, sehat fit, kerja biasa aja, cium asap mau muntah. Wow, wow, Itu wow. tadi. Itu mukjizat Tuhan, itu nyata, saya alami. Berapa tahun saya coba itu berhenti rokok itu, Oh, dulu pernah sempat mau berhenti merokok, mencoba, tetap gagal. gagal. Dan lebih dari 5 kali kemungkinan. Kita pun terlibat Nah, lebih dari 5 kali gagal. nggak bisa, nggak bisa. Oh, waktu mau stop ya. Iya. Oh. Selalu dicoba nggak bisa. Itu memang mungkin menurut mereka yang lain itu lelucon, Yes, tapi menurut saya itu mukjizat yang luar biasa. benar. Karena saya merasakan 2 bungkus Pak, 3 bungkus mau habis satu hari Satu malam. hari. Iya, apalagi ngantri di pabrik sana kan, ya itu aja nggak ada yang lain. Iya. Iya. Kalau nggak ada itu Pak, maaf lah kalau nggak ada itu, apapun boleh jadi lah, yang penting ada. Ngambil dari bekas-bekas itu yang cuma segini. Puntungan-puntungan Orang rokok. gila lah, Ya. iya. Saking Apalagi- candunya itu ya. Nah, apalagi habis makan satu, mau buang air Air satu, bok. Mm-mm. nggak bisa nggak ada itu. Puji Tuhan sekarang bahkan sering temen apa kan tawarin gitu, bukan eceknya mau coba itu Hanawa ya kan, ya coba gitu, rasanya nggak ada lagi, pahit. Berarti- baru 3 hari istirahat, buang. Waktu pertama sekali yang waktu sampai 5 kali tadi orang Bapak mau mencoba berhenti, Iya. meninggalkan rokok tadi, Iya, tapi tanpa doa pertama ya. iya. Tanpa Belum doa, berdoa terus kan. Dan kelima-limanya ibarat kelima percobaan itu gagal semua. gagal semua. Tetapi di waktu Bapak mengandalkan Tuhan Iya. dan berdoa, Tuhan aku ingin lepas dari rokok ini, dan puji Tuhan hari ini orang Bapak mengalami mujizat tadi. Iya. Ya kan, walaupun orang bilang wah itu sepertinya lelucon, Betul-betul. sepele dong, cuman rokok doang. Rokok doang. Tapi itu Bapak rasakan itu mujizat. Itu mujizat luar biasa bagi saya. Haleluya. Karena udah terikat puluhan tahun Wow. dengan rokok ini, puluhan tahun. Saya termasuk orang Bapak susah kesini. Pak ya. Termasuk orang susah saya, masih lulus SD nggak bisa SMP. Jadi saya masih usia 13 tahun tuh udah kerja. Jadi usia 14 tahun saya udah merokok. Rokok ya. Karena udah tahu cek uang. Usia 14 tahun Pak saya udah bawa mobil dan nyetir. Waduh. Itu sedihnya saya udah KTP konsumsi. belum keluar, KTP belum keluar, SIM belum keluar, ada tapi udah KTP. boleh bawa mobil. Ngurus KTP masih pakai rayon dulu dengan Bapak Abling 3 siapa? Surbakti. Pak Surbakti ya. Curi umur saya. Masih KTP yang ketik-ketik dulu. Iya. Iya, Iya, masih iya. curi umur. Masih bisa tukang-tukangin Hmm, tukang-tukangin. Ya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Biasa. Jadi izin bertanya ini juga Ibu. Dulu waktu pertama merit nikah kan udah berapa tahun sampai hari ini berumah tangga? Jalan
18. 18 tahun. Berarti dari mulai nikah kan udah masuk ke muslim lah ya. Nikah itu kan ada fotonya. Oh iya, berarti udah hampir 18 tahun. Berarti ibu udah sempat ibaratnya maaf sholat lah kan. Sudah, berarti udah fasih dong secara sholatnya bagaimana, ibaratnya waktunya kapan saja sudah fasih ya. Tapi itulah yang doa orang benar besar kuasanya. Makanya ini juga sebuah pengalaman, mungkin nanti yang kesaksian nanti yang akan kami bagikan juga buat setiap ibu-ibu juga nanti yang dengarkan kesaksian ini juga, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Penting mungkin kondisi rumah tangganya sedang kacau balau, buat istri tetap semangat, doa itu mengubah segala sesuatunya. Aku yakin itu karena doa seorang istri. Yes, amin amin. Iya, yakin sekali. Firman yang Bapak bilang tadi yang saya pegang. Satu Iya. orang bertobat sih. Amin amin amin. Oke. Oke. Jadi nanti kiranya dengan kesaksian dari Pak Narto dan keluarga yang mungkin nanti melihat, semuanya diberkati. Amin. Semua dikuatkan, karena ini termasuk pengalaman rumah tangga masing-masing nih nanti. Ya kan, nanti rumah tangga pasti punya problem-problem. Jadi dengan kesaksian ini yang mungkin selama ini, wah aku udah doakan suamiku nggak tobat-tobat juga nih, udah sampai ibarat puasa pun nggak mengalami pertobatan. Nah, cuman tinggal waktunya. Proses Tuhan kan tinggal waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, dengan tadi ibu ini juga saksikan, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga juga diselamatkan.